Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian? Terutama di tengah-tengah market yang saya perhatikan crash lagi ya, bearish lagi ya. Ya teman-teman, ini global crypto market cap-nya 17.532 triliun. Kalau nanti dia jebol ya, global crypto market cap ini 15.000 triliun dan sangat kuat jebolnya, ya kita harus sama-sama siap ya teman-teman. Saya udah selalu bolak-balik bilang, kita nggak pernah tahu mau sedalam apa market itu crash. Jadi ya teman-teman semua harus siap kalau dia jebol sekiranya, tapi hope for the best selalu ya, but prepare for the worst. Sekiranya dia tembus sampai ke bawah 15.000, dan yang berikutnya adalah sampai di level 10.000, dan yang terburuk mungkin sampai 5.000. Kalau di level 5.000 saya nggak tahu ya, mungkin Bitcoin ini udah 100 juta mungkin. Karena Robert Kiyosaki sendiri memperkirakan bisa sampai 9.000 dolar ya, 9.000 dolar. Oke, jadi ada hal-hal baru yang saya mau sampaikan khususnya mengenai masalah SPY, yaitu token kesayangan kita, yaitu SmartyPay ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu SmartyPay itu token apa, silakan kunjungi websitenya ya di SPY begitu. Kalian bisa melihat nanti tokennya di SPY ini tinggal dihilangkan app-nya ya, seperti ini. Terutama bagi teman-teman yang masih baru. Seperti itu ya, nanti kalian bisa lihat ya, atau lihat nanti data di deskripsi ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah platformnya ya, ini menyatu dengan websitenya sih sebetulnya. Jadi kalian bisa melihat teman-teman yang menjadi apa namanya ya, yang menjadi kesukaan saya di token ini adalah teman-teman, saya sudah proving ya, I have proven. Jadi saya sudah membuktikan ini, saya sudah masuk di token ini dari mulai bulan 12 Desember tahun 2021 yang lalu. Jadi kurang lebih setengah tahun lah ya, dan saya perhatikan terutama average per year-nya, average percentage yearly-nya ya, APY-nya ini, average percentage yield ya, APY ya, ini tuh cukup stabil loh teman-teman. Jadi kalau kalian mau mencari APY yang tinggi, hingar-bingar begitu, rata-rata nggak lama nyungsep, rata-rata nggak lama tiba-tiba udah hancur misalnya seperti itu. Jadi kita nggak butuh yang seperti itu teman-teman, kita butuh yang stabil ya teman-teman. Jadi teman-teman bagi yang masih baru, silakan bergabung, beli token SPY-nya, nanti Anda bisa melakukan farming ya. Ini kan farming ya, farming pairing-nya ada 3 macam, SPY BUSD, SPY BNB, SPY USDC, dan bisa juga staking nanti NFT-nya seperti itu ya teman-teman. Nanti ada alamat referralnya di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, jadi kita melihat ada banyak sekali perubahan, ada banyak sekali kemajuan yang akan dikerjakan oleh dev-nya SPY ini teman-teman. Ini dia ya. Yang pertama sekali saya mau bacakan dengan cepat, akan listing tanggal 5 Juni nanti, berarti itu hari Minggu ya, kalau nggak salah hari Minggu ya. Minggu depan, bukan minggu lusa ya, minggu depan itu sudah fix dari pihak Maxi juga sudah confirm katanya ke dev, dan ini akan listing tanggal 5 Juni ya teman-teman. Nah di sana total marketing rewards-nya ada 120.000 SPY. Jadi kalian harus tahu teman-teman bahwa 100 juta saja ya supply daripada si SPY ini, dan itu sudah di burning 33%, tinggal 67 juta seperti itu. Jadi ini tinggal 67 juta ini
ya disebar-sebarlah ke checks ya. Jadi memang akan terjadi kelangkaan yang luar biasa loh nanti teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk ya kalau bisa bertahanlah sebagai holder jangka panjang teman-teman. Kemudian jadwal marketing masif SPY akan dimulai tanggal 28, jadi besok ya. Dan maraton untuk menyambut listing di MXC. Jadi maksudnya sebelum listing di MXC tanggal 5 ya, maraton terus dari tanggal 28 marketing dengan harapan ya akan pump lah ya. Semoga pump. Walaupun situasi kondisi market begini, kita optimis ya teman-teman, dan didoakan ya teman-teman. Kemudian ada spoiler Launchpad SPY memasukin testnet dan Launchpad Toki ya. Nah ini kalian harus perhatikan kalau ada Launchpad begini teman-teman, karena memang ya perubahan perkembangan terbaru kalau nggak salah 2 atau 3 minggu yang lalu Dev SPY sudah menyatakan dengan tegas bahwa SPY akan menjadi blockchain ya. Jadi bukan hanya token biasa lagi, tapi akan menjadi blockchain. Ya, kalau menjadi blockchain ya mereka langsung bikin launchpad supaya menjadi media. Nanti ada token-token lain yang mau listing di SPY. Kira-kira begitu teman-teman ya. Nah, ini penambahan roadmap baru SPY yang akan segera berlangsung. Ini kan developernya SPY ini terkenal on time loh mereka kerja teman-teman. Ya, mereka devnya sama tim-tim IT-nya itu selalu saya perhatikan on time dalam memenuhi, mencapai roadmap-roadmapnya, mau apapun yang terjadi dengan market, teman-teman. Bagus ya. Itu salah satu ciri yang tokennya bagus atau devnya bagus. Kalau chart di market price itu bisa berubah-berubah, teman-teman. Tapi kita harus memperhatikan the goal ultimate ya, the law of big mo. Jadi gambaran besarnya kita perhatikan. Kalau masalah harga itu masalah menyusul, teman-teman. Ya, SPY Launchpad, kemudian ada SPY Wallet, ini akan segera diluncurkan, SPY NFT Wallet, SPY Cross Chain Swap, SPY Bridging. Jadi nanti akan ada SPY Ethereum ya teman-teman. Nah ini kan kalau udah kayak gini bukan kaleng-kaleng ini teman-teman. SPY Derivative Trading Protocol, jadi ada futures nanti teman-teman, ada mainnet blockchain. Nah itu yang terbaru ya. Kemudian setelah listing nanti di MXC ya, saya sudah bilang juga sama Om Yanton sebagai devnya, jangan tanggung-tanggung Pak, saya bilang jangan tanggung-tanggung. Hajar terus sampai KuCoin, sampai Bybit, sampai Gate.io. Jadi memang semoga tahun ini bisa tembus sampai Gate.io. Dan kalau ini bisa berhasil akan menjadi token satu-satunya ya nanti ya yang bisa tembus sampai di Gate.io. Harapan kita, saya juga udah bilang sama Om Yanton, jangan tanggung-tanggung, hajar sampai ke Binance, sampai ke toko kripto. Kasih tunjuk sama semua dev-dev lokal apa artinya serius dalam bekerja dan bertanggung jawab ketika dipercaya oleh para holders, bertanggung jawab mengemban amanah itu sampai ya, harus sampai nyampe sebagai chief yang dipercaya oleh puluhan ribu holders ya di grupnya itu teman-teman, harus sampai di garis finish. Jadi kasih tunjuk yang benar, teladan yang benar sama semua developer terutama lokal yang ya saya bilang kaleng-kaleng sih, karena memang ya nggak ngerti lah ya mereka itu kompeten nggak sih sebagai dev sebetulnya. Oke, akan ada buying competition sesi 4 dari 28 Mei sampai 29 Juni. Wih, ini kalau nggak salah temanya NFT staking ya, beli, setelah itu nanti staking kan, beli NFT-nya, seperti itu, beli token SPY, beli NFT-nya, habis itu staking kan, ya, ada shield contest, meme contest, silakan bergabung ke SPY Army ya. Ini dia jadwal marketingnya ya teman-teman, tanggal 28 besok, itu udah dipin post review, akan dipin post ya, review Reddit post 54 subscriber ya, akan ama di Tomcat Lovers ya, Crypto Boom. Kemudian tanggal 30 itu ama pin post dan Twitter di Satoshi Club. Wah ini nggak main-main teman-teman, 150.000 loh membernya ini, siap-siap aja ini. Menurut saya sih terbang ya. Ya tanggal 31 besoknya ini di Keasars 20.000 subscribers, ada Keasars juga yang 110.000 subscriber. Jadi devnya ini sudah mulai melirik untuk live ama ke ya influencer-influencer yang membersnya juga yang cukup besar ya, puluhan ribu sampai ratusan ribu gitu teman-teman. Tanggal 1 di Phenom Calls, tanggal 4 itu di Travalat, ini juga terkenal Travalat ya. Kemudian tanggal 5 setelah 6 hari berturut-turut ini ya, maraton listing lah di MXC begitu ya. Ini dia sudah confirm ya teman-teman. Alamat-alamatnya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi semua. Kemudian saya mau sampaikan, sementara itu juga ada token Toki ya, Toki yang khusus bagian game. Jadi ini nanti akan nancep di blockchain SPY teman-teman. Dan gamenya menarik ya.
gamenya ini juga ada DeFi-nya, dan gamenya adalah temanya farming. Jadi Om Yanto ini sebagai devnya mengajar kita untuk bercocok tanam ya. Oke, ini dia teman-teman, sudah dipasang banner-bannernya ya, Tomcat Lovers, kemudian Caesar Skulls, kemudian oh ya ini dia teman-teman SPA Launchpad-nya ya, kalian bisa melihat. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian jadi yang sepertinya yang akan masuk di Launchpad pertama itu Toki ya, Toki Presale ya. Nah, jangan ketinggalan ya teman-teman kalau memang kalian tertarik, tapi do your own research, gunakan uang dingin bukan uang panas ya. Saya tidak mengajak kalian untuk beli Toki, tapi kalau saya sih mau beli, silahkan kalian analisa sendiri ya teman-teman. Kemudian ini dia, nah seperti itu, ini Launchpad ya. Kalian bisa melihat teman-teman, ini ada tulisan Launchpad. Nah, mantap kan? Oke, ini dia apa ini namanya competition ya, competition Smarty NFT yang tadi saya udah bilang ya, buying competition teman-teman. Oke, kemudian oh ya, SPA NFT competition ini tadi malam sudah disepakati ya. Jadi periodenya dari mulai hari ini ya, hari ini sampai 27 Juni. Jadi 1 bulan penuh. Total hadiahnya 3.300 US dollar, bentuknya NFT SPY untuk 100 orang. 2 pemenang pertama 200 dolar, 8 pemenang kedua 100 dolar, 10 pemenang ketiga 50 dolar, 80 pemenang selanjutnya 20 dolar, kira-kira begitu ya. Nah, syarat dan ketentuan kira-kira begini. Minimum pembelian SPY itu sebesar 200 dolar dan digacha menjadi NFT SPY di staking ke dalam SPY NFT Pool versi 4 ya. Wajib menggunakan wallet baru, hasil dari stake boleh diharvest dan digacha menjadi NFT yang baru di stake kembali di wallet yang sama. Tidak boleh menjual token SPY sedikit pun sampai tanggal 28. Jadi diharapkan di hold sebulan aja ya untuk membantu teman-teman. Kemudian nanti hubungin Om Tommy ya, selalu standby kok dia di grupnya. Hadiah berupa NFT SPY dengan besaran yang setara dengan jumlah SPY saat pembagian hadiah. Mantap. Nah, teman-teman, semua teman-teman saya, ini saya mau kasih tahu ya, terutama kepada teman-teman yang baru nonton ya video saya. Rasanya semua teman-teman anggota grup saya yang saya udah arahkan ke SPY, ya mereka sih ketawa-ketawa aja, senang bahagia ya. Kenapa enggak loh? Lihat tiap hari mereka panen sih. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini teman-teman ya, misalnya ini gitu loh ya, kalian katakanlah ada yang bertanya kan di grup, kalau misalnya kalian farming aja 200, oh iya kalau mau farming itu 1:1 ya teman-teman sebelumnya. Jadi misalnya kalian mau farming 200 dolar, berarti kalian belilah 100 dolar SPY, kalian siapkanlah 100 BUSD, seperti itu. Jadi harus pairing 1:1. Misalnya kalian 200 dolar, ini menurut kalkulatornya loh ya. Satu hari saja 200 dolar ya, satu hari saja bisa dapat ya 0,59%, 1,18 dolar. Seminggu bisa dapat 8,40 gitu ya dolar. Sebulan ya 38,54 dolar. Jadi sekitar ya 19,29 sampai 20% sebulan lah. Nah, pertanyaannya teman-teman, dalam kondisi market gunjang-ganjing nggak karu-karuan begini ya, kalian bisa cari di mana invest yang return-nya bisa stabil ya, di rating katakanlah 20% sebulan. Itu sulit loh teman-teman, begitu ya, itu sulit. Kalau kalian ke reksadana paling 7,5%, deposito waduh lebih kecil lagi, paling 3,5 sampai 4,5%, seperti itu. Dalam kondisi gunjang-ganjing teman-teman, carilah fixed income seperti itu. Dalam kondisi gunjang-ganjing nggak jelas, iya kan? Apalagi kalau kalian main di token-token lokal yang hari-hari ini makin banyak yang scam rakul, aduh nggak karu-karuan deh. Nah, kita kalau mau mengamankan aset atau dana kalian, amankanlah di fixed income. Contohnya seperti ini teman-teman, kalian bisa staking di tempat lain atau juga farming, silakan seperti itu ya. Kalau saya sih memilih SPY seperti ini karena saya udah membuktikan 6 bulan loh, dari mulai bulan 12 teman-teman. Dan saya perhatikan stabil-stabil aja gitu loh. Dan yang jadi bagian penting adalah, saya kan sudah bilang bolak-balik teman-teman, saya sudah periksa ya bahasa pemrogramannya, solidity smart contract-nya. Tidak ada function atau events yang aneh sedikit pun. Jadi karena itu makanya saya bilang, ya rugi banget kalau nggak ikut ya. Tapi ya terserah kalian buat teman-teman yang masih baru ya. Kalian bisa bergabung di grupnya SPY. Oh ya, ini saya mau tutup di sini ya teman-teman. Kalian bisa bergabung di grupnya SPY yang Indonesia ini ya, _TTME_SPY Indonesia. Nah, di sini banyak teman-teman kalau
apa namanya, kalau misalnya kalian mau masuk seperti itu, bagaimana cara farming, pasti akan dilayani dengan baik seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa segitu aja ya perkembangannya. Nanti kalian bisa lihat juga perkembangan info yang berikutnya, ada selalu di Twitternya ya teman-teman, di sini ya. Ini Twitternya, twitter.com/paysmarty, ini dia. Oke, udah 14.500 followernya. Seperti itu. Oh iya, ini dia teman-teman. Ini dia websitenya ya. Tadi belum tuntas ya, saya kasih tahu ya. Ini dia websitenya. spy-token.io seperti itu ya. Ini tinggal ditunggu aja, nanti bisa muncul. Kalau nggak salah backgroundnya warna biru seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja rasanya ya. Jadi sukses buat kalian selalu. Jangan lupa kalau untuk di Smarty Pay seperti ini ya, sebaiknya kalian long term teman-teman, seperti itu ya, kan tiap hari juga dikasih gaji kan, tanda kutip ya. Oke teman-teman, sampai ketemu pada video selanjutnya atau pembahasan token berikutnya. Ingat, selalu lakukan do your own research dengan baik-baik ya, dan disclaimer on. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.